Gu Ruoyun melihat ke arah Hun Fei dengan wajah penuh senyuman, matanya dipenuhi dengan humor. Jadi kamu ingin membiarkan nona tertuamu menyerap kekuatan spiritualku seperti yang kamu lakukan pada orang lain. Jadi pengamatanku benar, Siyun sedang mengembangkan seni yang jahat. Dia perlu menyerap kekuatan spiritual dari orang lain untuk memperpanjang hidupnya atau meningkatkan kekuatannya. Jenderal Luo ternganga heran, nona tertua sekte pemurnian senjata sebenarnya melakukan perbuatan jahat seperti itu untuk meningkatkan kekuatannya, dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Hun Fei sama sekali tidak terganggu dengan apa yang dilihat Gu Ruoyun melalui mereka, dia tertawa mengejek. Nona sulung adalah jenius terbesar sekte pemurnian senjata kami dan harapan seluruh daratan. Nona sulung mungkin satu-satunya di seluruh daratan ini yang mampu mengalahkan iblis. Tidak peduli berapa banyak orang yang harus kita korbankan. Itu demi daratan. Jadi mereka seharusnya mengorbankan diri mereka sendiri. Selanjutnya mereka semua telah mengajukan diri. Gu Ruoyun, jika Anda terus hidup, Anda hanya akan menyia-nyiakan sumber daya dari daratan ini. Mengapa tidak berkorban untuk seluruh daratan? Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk menjadi korban demi kebaikan yang lebih besar. Jika bukan karena sekte pemurnian senjata saya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak Anda dalam sejarah. Makna yang tersirat dalam kata-katanya adalah bahwa Gu Ruoyun perlu bersyukur atas kesempatan yang telah diberikannya untuk menjadi syahid bagi daratan, jika tidak, dia tidak akan dapat memiliki kesempatan seperti itu sama sekali. Karena Anda sudah mengatakannya seperti itu, maka jika seseorang ingin membunuhmu di masa depan kamu juga harus berterima kasih padanya. Bersyukur dia terbebas dari momok daratan. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang tak berdosa yang akan mati di tangan sekte pemurnian senjata Anda. Oh tunggu, mungkin semua orang di daratan ini akan berterima kasih padanya saat itu. Aura marah tiba-tiba meledak dari tubuh Hun Fei, dan dia menatap Gu Ruoyun dengan mata dingin, dia mengatakan kata demi kata. Gu Ruoyun, beraninya kamu hanya tidak berguna. Jika kekuatan spiritualmu membantu menyembuhkan nona tertua kami atau bahkan membantu terobosannya, maka kamu sebenarnya telah berkontribusi sesuatu ke daratan ini. Namun kamu menolak untuk menghargai kesempatan ini dan bahkan berani menyemburkan omong kosong seperti itu. Kamu hanya bertekad untuk menjadi terkenal dalam sejarah. Jika kamu bersikeras melakukannya, maka kamu harus menderita kutukan dari semua. Ketika daratan dihancurkan, kamu akan menjadi pelaku utama. Ketika saatnya tiba, semua orang akan memperlakukanmu seperti musuh. Kerabat dan keturunanmu akan malu padamu. Apakah itu yang kamu inginkan? Gu Ruoyun tertawa terbahak-bahak, jejak ejekan tergantung di sudut bibirnya saat dia berkata. Mungkinkah, di matamu, wajar saja jika semua orang di bumi ini harus menjadi korban demi sekte pemurnian senjatamu. Dan mereka yang menolak untuk mematuhi adalah musuh dunia. Hun Fei mengangkat kepalanya dengan bangga dan mencibir. Tentu saja, sekte pemurnian senjata kami memegang tanggung jawab untuk berperang melawan iblis demi kedamaian daratan. Daratan hanya akan bisa bertahan jika kita kuat. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Bahkan sebagai seseorang yang telah menjalani dua kehidupan, itu hanya kedua kalinya Gu Ruoyun bertemu seseorang yang tak tahu malu ini. Tentu saja yang pertama adalah ayahnya dari kehidupan sebelumnya, keduanya hampir cocok dalam hal tidak tahu malu mereka, sangat disayangkan bahwa mereka tidak bisa menjadi saudara angkat. Gu Ruoyun berhenti sejenak sebelum tersenyum ketika dia berbicara. Mengapa aku harus mengorbankan hidupku untuk daratan? Apakah aku berutang sesuatu kepada mereka? Aku tidak pernah senang membantu orang lain. Aku hanya tahu bahwa aku harus melakukan apapun yang bermanfaat bagi diriku sendiri. Jadi bagaimana jika semua orang di bumi ini mati? Tidak apa-apa selama orang yang aku sayangi bertahan hidup. Ekspresi Hun Fei telah dibelokkan tanpa bisa dikenali oleh amarahnya. Dia mengira ini akan menjadi tugas yang mudah.
Tidak banyak kesempatan untuk membuat tanda Anda pada catatan sejarah, jadi dia harus bersemangat untuk mengambil kesempatan itu. Apa yang salah dengan mengorbankan diri untuk kebaikan yang lebih besar? Dia merasa bahwa wanita ini tidak hanya tidak berguna, tetapi juga idiot.